teman-teman, selamat datang kembali di channel Irfan, tempat di mana kita bahas sepak bola dengan cara yang lebih dalam, lebih hangat dan pastinya lebih nasionalis. Hari ini saya akan ajak teman-teman mengenal sosok yang sedang menjadi pembicaraan hangat di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Bukan hanya karena kualitasnya yang premium, tapi juga karena ia disebut-sebut punya darah Indonesia. Dan bukan sembarangan pemain, karena sekarang ia bermain di kompetisi tertinggi Italia Serie A. Dan bahkan dikabarkan akan segera memperkuat timnas Garuda. Namanya Theis Dallinga. Siapa dia? Dan kenapa ia disebut-sebut sebagai calon striker utama timnas Indonesia? Yuk kita mulai kisahnya. Theis Dallinga lahir di Groningen, Belanda pada tanggal 3 Agustus 2000. Di usianya yang baru 24 tahun, Dallinga sudah punya rekam jejak yang sangat mengesankan. Tinggi badannya 190 meter, ideal banget untuk seorang penyerang tengah. Dan bukan cuma tinggi, Theis juga dikenal punya penyelesaian akhir yang sangat klinis. Pergerakannya cerdas di kotak penalti serta stamina yang sangat luar biasa. Ia memulai karir di level pemuda bersama FC Sindeburen dan VV Holgijan, kemudian bergabung ke Akademi FC Emmen. Lalu ia melanjutkan perjalanan ke klub-klub seperti Groningen, Excelsior Rotterdam, hingga akhirnya ia menemukan puncaknya di klub Liga 1 Prancis, Toulouse. Bersama Toulouse, Dallinga jadi mesin gol di musim 2021-2022. Ia keluar sebagai top skor Keukenkampioen divisi dengan 32 gol. Tak berhenti di situ, ia juga sukses membawa Toulouse juara Coupe de France pada musim 2022-2023. Sekaligus jadi top skor turnamen ini dengan 6 gol. Tapi ada satu momen yang bikin namanya naik daun secara global adalah saat ia menjebol gawang Liverpool 2 kali. Ya, Liverpoolnya Inggris. 1 gol di leg pertama dan 1 leg lagi di UEFA Europe League tahun 2023. Walaupun Toulouse sempat kalah 5-1, Dallinga tetap menjadi pencetak gol tunggal tim. Dan di leg kedua, ia turut membantu timnya membalas dendam dengan kemenangan 3-2. Mentalnya nggak main-main. Pada bulan Juli 2024, Dallinga resmi bergabung dengan Bologna di Serie A Italia. Kontraknya sampai 30 Juni 2028. Dan kabar yang cukup mengejutkan, harga pasarnya mencapai 208,58 miliar. Itu artinya kalau benar-benar dinaturalisasi, Dallinga bakal jadi pemain termahal di timnas Indonesia, mengalahkan Jesus yang sebelumnya tercatat dengan nilai pasar 130 miliar. Di musim perdananya bersama Bologna, Dallinga bermain di 3 kompetisi, Serie A, Piala Italia, dan UEFA Champions League. Ia mencetak 7 gol dan 3 assist dari 43 laga. Termasuk 1 gol ke gawang Borussia Dortmund yang membantu Bologna menang 2-1 di Liga Champions. Nah, ini dia bagian paling menariknya. Menurut laporan dari Kabar Bola Gadura, Dallinga punya darah Indonesia, bahkan garis keturunannya disebut berasal dari Tanjung Priuk. Sontak kabar ini langsung membuat PSSI bergerak cepat setelah Ole Romani mengalami cedera pada saat bela Oxford United melawan Arema FC di Piala Presiden 2025. Posisi striker di timnas langsung menjadi perhatian utama dan Dallinga muncul sebagai calon kuat pengganti Romani. Usianya masih muda, pengalamannya matang dan kualitasnya sudah teruji di Eropa. Belum lagi ia pernah memperkuat timnas Belanda di berbagai level umur. Bahkan sempat debut bersama tim senior di era pelatih Ronald Koeman pada tanggal 21 November 2023. Kalau kita lihat statistiknya di Bologna,
43 laga, 7 gol, 3 assist. Di Toulouse 86 laga, 37 gol. Di Excelsior 44 laga dengan 36 gol, dan di level timnas Belanda meski hanya main sekali di tim senior, ia punya catatan bagus di usia 19 dan U21. Bayangkan jika pemain selevel ini benar-benar bergabung ke timnas Indonesia, kita bukan cuma bicara soal tambahan kualitas, tapi juga mental pemenang dan pengalaman level atas bisa menular ke pemain-pemain lokal. Banyak yang bilang bahwa Indonesia selama ini kekurangan penyerang murni. Posisi striker jadi lubang besar yang seringkali belum terisi dengan ideal. Kalau Dalingga benar-benar resmi menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas, maka Garuda punya solusi jangka panjang. Ia baru berusia 24 tahun dan punya masa emas yang panjang di depannya. Dengan harga 208 miliar, pengalaman di Liga Champions serta darah Indonesia di nadinya, Dalingga bisa menjadi ikon baru timnas kita. Bukan cuma menyumbang gol, tapi juga membawa Indonesia melangkah jauh di kancah internasional. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah Diz Dalingga layak jadi striker utama timnas Indonesia? Apakah ia pantas mengganti Oleh Romani dan jadi pemain termahal dalam sejarah sepak bola Indonesia? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, dan kalau teman-teman suka dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan berita-berita penting dan narasi menarik seputar sepak bola nasional. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam olahraga, terus dukung timnas Indonesia. Salam Garuda.